Gimana belajarnya tadi? Sekarang masih semangat nggak? Benar nih, masih fokus? Fokus, oke. Ini tes semua itu ya. Coba kalian berdiri dulu, tes dulu. Supaya lihat kalian masih fokus apa enggak. Kita speaking tentang produksi makanan di sekitar sekolah kita. Contohnya kita pakai contoh warung Mas Kadir aja. Mas Kadir jualan apa ya? Bakso apa lagi? Betul. Oke, kita dulu ya speakingnya. Sudah mulai fokus. Nah, sekarang kita mulai sekarang dulu. Di materi kali ini kalian akan kembali dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kalian masih ingat nggak dengan persamaan dan ketidaksamaan media? Masih ingat nggak? Masih. Apa itu persamaan? Pasti untuk kalian belajar hari ini, materi yang akan kita pelajari ini banyak terpakai di kehidupan sehari-hari. Maka nanti kalau kalian sudah bekerja, misalkan di produksi pabrik roti misalkan atau catering, nanti kalian bisa mencari berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu benda barang kue misalkan. Terus untuk di perdagangan juga kalian bisa memakai ini untuk mencari laba rugi. Misalkan di transportasi pesawat terbang misalkan, kalian juga bisa pakai ini untuk mencari berapa keuntungan dengan memaksimalkan kapasitas penumpang, dan masih banyak contoh yang lain. Akhirnya kalian nanti familiar dengan permasalahan seperti ini. Sudah mulai terbayangkan kan ya? Materi hari ini adalah program linear, tapi kita fokuskan tentang pemodelan matematika dulu di pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving dan dipadukan dengan pendekatan saintifik selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Tingkatmu Purwakarta diharapkan dapat menjelaskan sistem ketidaksamaan linear dua variabel, menggambar dan aplikasi sistem ketidaksamaan linear dua variabel untuk masalah program linear, dan merancang model matematika dari suatu permasalahan kontekstual serta menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif dari kendala-kendala. Maka pembelajarannya adalah untuk memberikan kalian masalah di sini. Masalah ini kalian diskusikan dalam kelompok. Kelompoknya kita bentuk, terus solusinya kita presentasikan. Kemudian kita berefleksi bersama-sama dan nanti ada evaluasi berupa proses. Nah,
permasalahan pertama. Masalah pertamanya adalah di sini seorang pedagang menjual buah mangga dan buah pisang dengan menggunakan gerobak. Sudah sering lihat ya, banyak simpang yang menjual memperdagangkan buah-buahan. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 15.000 per kilogram dan pisang dengan harga 10.000 per kilogram. Modal yang tersedia sekitar 200 kilogram. Hanya dapat membuat mangga pisang sebanyak 180 kilo. Harga jual mangga 20.000 per kilogram dan pisangnya 15.000 per kilogram. Kalian buatkan model manfaatnya. Terus masalah yang kedua yang akan kalian bahas adalah tentang produksi rumahan. Ini Fatima membuat dua jenis kue kering, yaitu kastana dan nastar. Dalam sehari dia dapat membuat tidak lebih dari 80 kotak kue kering. Terus biaya yang digunakan untuk membuat kastana dan nastar berturut-turut. Itu kastananya 30.000 per kotak dan nastarnya 40.000 per kotak. Modal yang diperlukan untuk membuat kue tersebut lebih dari 500.000. Kalian buatkan model pendidikannya. Ya. Nah, sekarang bentuknya berkelompok-kelompoknya kita ambil berdua saja. Jadi teman semeja kalian berkelompok, satu meja berarti satu kelompok dua. Ini adalah meja yang akan kalian kerjakan. Kalau membawa buku paket, buku referensi boleh dikeluarkan. Silakan boleh pakai untuk berdiskusi. Jika perlu ada yang ditanyakan di sini juga boleh. Silakan diskusinya dimulai. Ya, KPD-nya jangan lupa ya, ditulis nama anggota kelompoknya. Terus ujungnya kalian baca dengan cermat, kemudian kalian diskusikan, dan jika perlu hanyalah ke ibu atau boleh membuka buku referensi jika di bawah. Silakan. Diskusikan ya, diskusinya dengan teman-teman aja. Kalian cermati dulu, pahami dulu soal ceritanya, tentuin variabelnya yang mana. Misalkan variabelnya apa?
presentasi dulu. Diskusinya 10 menit aja ya. Ini di sini aku udah kirimkan panduan lagi. Kalian baca soalnya, terus apakah dalam makanan di atas ada nggak hal yang belum diketahui? Masih kira-kira yang mau dicari tahu? Terus ada berapa hal yang belum diketahui? Terus kalian tentuin variabelnya apa? Variabelnya. Dan mau pakai variabel apa aja boleh. Hanya ada apa aja boleh. Selesai diskusinya. Ini mana ya? Jadi kita kesepakatan aja yang daerah bukan hasilnya yang di hasil ya. Karena nanti di grafiknya kalian harus hasil mana yang daerah hasil mana yang bukan. Yang kita pakainya daerah yang bukan yang di hasil. Yang bukan yang di hasil. Jadi biar hasilnya dapatnya pasti. Sudah selesai? Nah, sekarang udah presentasi ya. Kita lanjutkan presentasi.
duluan, silakan. Siapa? Ada yang mau inisiatif maju duluan? Yang lain silakan perhatiin hasil percetakannya. Coba samakan dengan hasil kerja kalian. Ada nggak yang beda?
dan juga kurang dari 80. Lalu modal produknya ini adalah 500.000. Modal produknya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu di sini seperti tadi dapat dimisalkan X itu adalah 0 dan Y itu adalah 0. Maka kalau ini awalnya X tambah Y lebih besar, lebih kecil dari atau sama dengan 80, dapat yang awalnya ketidaksamaan dapat berubah menjadi persamaan linear. Jadi X tambah ini bisa berubah menjadi sama dengan 80 linear. 80. Lalu ini seperti yang tadi, karena di sini X bisa diubah menjadi 0 dan di sini juga kita substitusikan. Jadi 0 ditambah Y itu 80, maka 0 dihapus dan ini itu adalah 80. Dan kita mendapat sama ini. Lalu untuk yang ini pun sama, akan tetapi yang dirubah menjadi 0 itu yang Y, misalnya X, ini yang X, ini yang Y. Jadi pun sama mendapat kalau dihapus, jadi X itu 80, jadi 80,0. Lalu di sini pun sama seperti yang ini, jadi X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 500.000, maka X tambah Y itu sama dengan 500.000. Makanya kita harus mengubah dulu kebersamaan. Lalu ini yang awalnya X tambah Y kita ubah menjadi 0 tambah Y karena dapat dikatakan seperti ini. Nah, jadi X tambah Y itu 500.000, maka Y bisa dihapus dan Y itu 500.000. Untuk yang kedua pun sama, X tambah 0 itu adalah 500.000, maka X sama dengan 500.000, dan dari sini ada isi potongnya. Jadi ini ya benar. Ada lagi? Silakan. Adalah solusi yang dioptimalkan dari suatu program linear. Ya, betul. Jadi kesimpulannya adalah model matematika pada program linear adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Variabel itu sendiri adalah nilai yang akan kita tentukan. Linear itu artinya semua variabelnya berpangkat 1. Ketidaksamaan kedua ruas itu terhubung dengan tanda ketidaksamaan. Sedangkan sistem adalah semua ketidaksamaan simultan sehingga solusi memenuhi semua ketidaksamaan. Kemudian kendala atau batasan itu adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang membatasi suatu masalah di program linear. Kemudian daerah hasil kendala adalah daerah yang dalam Kartesius yang memenuhi suatu ketidaksamaan linear dua variabel. Sedangkan fungsi tujuan adalah suatu fungsi yang dioptimumkan dari suatu permasalahan di program linear. Kesimpulannya ya. Terus untuk sebagai penguatan dari pembuatan grafik tadi, kalau kalian ingin mengetahui lebih tepat gambarnya, kalian bisa buka aplikasi GeoGebra ya. Aplikasi ini udah Ibu share di grup matematika kita. Udah boleh buka, kalian cobain ya. Nanti akan ketemu grafiknya sama yang masalah pertama, grafiknya akan seperti ini. Nanti kalian cobain di rumah ya. Terus apa refleksi pembelajaran hari ini? Gimana menurut pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada perubahan dari sebelumnya ya? Ada. Banyak yang aktif Ibu ya. Terus nanti di grup WhatsApp sudah Ibu share, ini ada refleksi yang harus kalian isi. Ada 3 refleksi yang harus kalian isi ya. Tolong nanti diisi hari ini. Nah, silakan kembali lagi ke masuk ya. Sekarang saatnya kita proses. KPP-nya tolong dikumpulin kedua. Proses ini tolong dikerjain sendiri ya.
siswa-siswi. Untuk laki-laki terlebih mengingatkan waktu telah menunjukkan pukul 12 kurang 35 menit dan waktu Jumat pada siang hari ini jam 12 kurang 20. Jadi ada waktu 15 menit lagi. Untuk itu secepatnya dipersiapkan mengambil air wudhu supaya kalau pelaksanaannya tertib, tidak pas waktu mau adzan masing-masing kosong. Sekali lagi yang masih di kelas untuk laki-laki dari sekarang mulai untuk mengambil air wudhu menuju ke masjid ya. Terima kasih. Ini ada PR ya. Lagi masa di rumah, ini ada PR tugas di kerjain ya. Nah, minggu depan kita masih melanjutkan program ini ya, tapi ini nanti menentukan nilai optimum fungsi sumber dan fungsi. Nah, ini nanti kalian benar-benar menggambar pakai salah, jadi nggak salah seperti tadi ya. Itu nanti kita aplikasikan pemakaian GeoGebra. Tapi kalau bisa GeoGebra-nya di HP masing-masing. Terima kasih mengucapkan kalian sudah berpartisipasi, yang tadi sudah tampil, yang sudah bertanya, terima kasih. Ini ada sedikit silakan ke depan. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi. Jangan malah menyerah karena kayu tidak terlalu mudah kalau untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Allah,